Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita membaca kitab Nurul Islam wa Dhulumat Al-Kufur. Nurul Islam wa Dhulumatul Kufur, yaitu cahaya Islam dan gelapnya kekufuran. Kemarin sudah kita jelaskan yang pertama tentang makna judul ini, Nurul Islam, cahaya Islam dan gelapnya kekufuran. Kenapa dikatakan Nurul Islam, cahaya Islam? Karena Islam ini mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Menuju cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari yang semula mereka menyembah sesuatu yang tidak jelas asal usulnya menuju ibadatullah, mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, sebelum Islam yang disembah orang berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bebatuan-bebatuan yang dianggap keramat atau pohon-pohon yang dianggap keramat, yang padahal itu semua adalah makhluk yang ketika pohon itu tumbang tidak akan ada yang bisa untuk, dia tidak akan sanggup untuk menegakkan dirinya. Ketika batu itu hancur, dia tidak akan bisa untuk menjaga dirinya. Namun begitulah, sebelum Islam orang-orang di masa jahiliyah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri, yang ketika patah mereka sendiri pula yang memperbaikinya. Kalaulah seandainya betul dia Tuhan, tentu dia akan bisa untuk menjaga dirinya sehingga tidak akan patah atau tidak akan hancur dan lain sebagainya. Namun karena gelapnya kekufuran, orang tidak tahu, tidak sadar bahwa apa yang diperbuat adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Sampai datang Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka agar mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seru manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa untuk mengatur alam semesta. Yang Maha Kuasa yang tidak ada yang lain yang bisa membanggakan kekuasaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah, diibadati. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Disuruh beribadahlah orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu nurul Islam. Yang sebelumnya di masa jahiliyah orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji, membunuh anak-anak yang masih kecil kalau seandainya yang lahir itu adalah perempuan, ya Pak, perempuan. Kalau seandainya yang lahir itu perempuan, dibunuh hidup-hidup. Ini di masa jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya wanita memiliki hak, laki-laki juga memiliki hak. Bahwasanya orang tua yang dikaruniai anak perempuan, kemudian setelah itu bersabar untuk mengasuh dan mendidiknya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang termotivasi untuk mendidik, mengasuh, menerima kalau seandainya rezeki yang diberikan adalah anak perempuan. Tidak berkecil hati, apalagi sampai membunuh seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Ini nurul Islam. Yang sebelum Islam orang berperang antar kabilah karena masalah-masalah yang sepele. Kemudian turun Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam yang mengajarkan bahwasanya tidak ada fadilah antara orang Arab dan yang bukan Arab, antara suku ini dengan suku ini. Tidak ada keistimewaan. Keistimewaan adalah dengan apa, Pak? Bittaqwa, dengan ketakwaan. Sehingga semua suku sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kelebihan adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nurul Islam, cahaya Islam. Adapun sebelum Islam ini gelap. Kekufuran itu adalah gelap. Jahiliyah. Ini pembahasan tentang kitab Nurul Islam wa Dhulumat Al-Kufur. Kemarin kita sudah baca tentang itu mafhum al-Islam, pengertian Islam. Kemarin kita sudah baca secara bahasa Islam itu adalah al-inqiyad wal idhan, tunduk. Islam itu adalah tunduk. Artinya apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid
wanqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah Islam. Bahwasanya Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Itu Islam. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Alinqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian berlepas diri jauh dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Jauh dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Itu Islam. Apa Pak? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Apa arti mentauhidkan Allah? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka kalau seandainya kita betul-betul beragama Islam, maka kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh memalingkan satu jenis apapun dari ibadah kepada selain Allah. Itulah tauhid. Tidak boleh memalingkan satu jenis apapun dari ibadah kepada selain Allah. Itu tauhid. Salat ibadah enggak Pak? Ibadah. Maka wajib untuk kita peruntukkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita salat dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena segan kepada orang tua, karena segan kepada mertua, karena segan kepada atasan, karena segan kepada tetangga. Ini berarti belum mentauhidkan Allah. Puasa begitu juga adalah ibadah, maka wajib untuk kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain-lain. Berserah diri, tawakal. Ibadah enggak Pak? Ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa 'alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepadanya lah hendaknya orang-orang yang ingin bertawakal berserah diri, dan kepadanya lah hendaknya orang-orang yang ingin bertawakal, dan kepadanya lah siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya orang-orang yang ingin berserah diri bertawakal. Maka kalau ada seorang muslim yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya kepada makhluk, bergantung kepada jimat misalnya, berarti dia bertauhid atau tidak Pak? Tidak bertauhid. Untuk menjaga dirinya maka dia gantungkan jimat di badan, dikalungkan atau dipasangkan di lengan. Untuk apa? Untuk menjaga diri. Untuk menjaga diri. Berarti dia telah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kepada Allah.
Berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan kita, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap, memohon kesembuhan. Ada seorang mukmin sekarang misalnya sakit, kemudian berharap kesembuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kepada dukun. Bertauhid enggak kira-kira itu, Pak? Enggak bertauhid. Berarti melanggar ketentuan agamanya, yaitu agama Islam. Telah melanggar ketentuan agamanya, itu ya agama Islam. Kenapa? Karena Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu Islam. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepadanya, yaitu kepada Allah, dengan mentaatinya. Allah suruh kita untuk salat, kita salat. Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berpuasa, kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk menutup aurat, kita tutup aurat. Itu yang Islam. Adapun mengaku Islam akan tapi tidak tunduk patuh sama sekali kepada perintah-perintah Allah, maka dia bukan muslim. Paling tidak itu muslim yang membangkang kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik atau ahlinya, yaitu ahli syirik. Berlepas diri dari syirik dan ahlinya, yaitu ahlus syirik. Itulah Islam. Itulah Islam. Dan kemarin sudah kita baca juga bahwasanya istilah kata-kata Islam itu kadang-kadang disebutkan secara terpisah sendirian. Kadang-kadang disebutkan bersamaan, digandengkan dengan kata-kata iman. Kalau seandainya disebutkan sendirian itu Islam saja, maka kata-kata Islam itu maknanya adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hajj. Artinya Islam itu identik dengan amalan-amalan zahir, salat, puasa, zakat, haji. Ini amalan zahir. Iman itu identik dengan amalan batin. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. Beriman. Amalan batin. Ini kalau seandainya disebutkan secara terpisah. Secara terpisah. Secara terpisah, maka masing-masing memiliki makna demikian. Kalau seandainya Islam disebut muqtarinan bidzikril iman, kalau seandainya Islam disebutkan bersamaan, bersamaan, fahuwa hina idzin yuradu bil a'mal, maka Islam ketika itu identik dengan amalan-amalan zahir, kemudian iman identik dengan amalan-amalan batin. Ini kalau disebutkan secara berbarengan. Disebutkan secara berbarengan. Maka Islam artinya adalah
amalan-amalan zahir atau identik dengan amalan-amalan zahir seperti salat, puasa, zakat, haji. Tadi ini kan zahir, nampak. Kita salat nampak, kita berpuasa nampak, kita melaksanakan haji nampak, kita menunaikan zakat nampak. Itu Islam. Iman itu amalan batin. Kalau makanya dalam Al-Quran ini ketika disebutkan berbarengan, masing-masing punya makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman bercerita tentang orang-orang Arab, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab berkata kami beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah sungguhnya kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami telah berislam. Nah, dari sini muncul pertanyaan, memangnya beda antara Islam dan iman? Ini dikatakan kami beriman. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, kalian belum beriman, akan tapi kalian baru berislam. Memangnya berbeda? Ya. Kalau seandainya disebutkan bersamaan, berbarengan, maka iman punya makna tersendiri, Islam punya makna tersendiri. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka makna Islam adalah iman, makna iman adalah Islam. Ini juga yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Pindah kita selanjutnya ke maratib dinil Islam. Maratib dinil Islam, tingkatan-tingkatan atau martabat agama Islam, martabat tingkatan agama Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah, la syakka anna usulad din allati yajibu ala kulli muslimin ma'rifatuha wal amalu biha thalathah. Ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwasanya usul ad-din, pokok agama ini, pokok agama Islam yang wajib untuk dipelajari setiap muslim, yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan beramal dengannya, itu ada 3. Pokok agama Islam yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim kemudian beramal dengannya, itu ada 3. Ma'rifatul abdi rabbah, yang pertama yaitu mengenal Rabbnya. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Wadinah, mengenal apa Pak? Agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau katakan usul ad-din, pokok agama yang wajib untuk diketahui setiap muslim. Tidak ada alasan nanti kami bukan jurusan agama Ustaz, kami sekolah kami jurusan umum, kami bukan alumni pondok pesantren, kami bukan pelajar madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, makanya kami tidak tahu. Untuk yang 3 hal ini ndak tamatan pesantren, ndak tamatan sekolah umum, ndak sanawiyah atau SMP atau madrasah aliyah atau SMU, semuanya wajib untuk mengetahuinya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, kemudian mengenali agamanya, kemudian mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak?
Karena setiap kita nanti di hari akhir, di alam kubur, semua kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya tentang 3 hal ini. Semua kita akan ditanyai tentang siapa Rabb engkau, apa agama engkau, dan siapa nabi engkau. Itu akan ditanyai. Nanti akan ditanyai semua kita. Tidak ada, ini bukan tamatan madrasah aliyah, tidak usah tanya tentang itu. Tidak ada. Setiap manusia kalau seandainya dia sudah meninggal, bahkan jangankan muslim, kafir pun akan ditanyai nanti di alam kubur. Di dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana proses meninggalnya orang-orang yang taat dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis itu sampai datang nanti ketika jasadnya sudah berada di dalam kubur, kemudian ruhnya yang tadi diangkat oleh malaikat, kemudian setelah itu ditanyai di atas sana, kemudian sampai akhirnya kembalikan dia ke bumi. Karena dari situ dia diciptakan dan dari situ nanti dia akan dibangkitkan. Dikembalikanlah ruh itu nanti ke jasadnya. Nanti datanglah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan menanyai jasad tadi atau mayit tadi. Mar rabbuk, siapa Rabb engkau? Wa ma dinuk, dan apa agama engkau? Wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fik, dan siapa ini orang yang diutus kepada kalian, laki-laki yang diutus kepada kalian. Semua kita akan ditanyai nanti di hari akhir, di dalam kubur dengan 3 pertanyaan ini. Oleh karenanya kita wajib untuk mempelajarinya. Kemudian setelah itu wal amal biha, beramal dengan itu. Kenapa? Karena setelah kita mengetahui kemudian kita beramal dengannya, dengan itulah insya Allah kita bisa menjawab. Bukan dengan hafalan saja. Karena kalau dengan hafalan saja sangat mudah sekali. Tinggal hafalkan Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini yang paling lamban pun di dalam menghafal insya Allah bisa menghafal itu. Tapi nanti di alam barzakh, di kuburan, kita bisa menjawab itu bergantung kepada amalan kita. Bergantung kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menghafal saja. Makanya yajib ala kulli muslimin ma'rifatuha wal amal biha. Wajib mengetahuinya yang 3 pokok ini, kemudian beramal dengannya. Itu ma'rifatul abdi rabbah, mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabb kita? Apakah dengan bersemedi, menyendiri ke gua-gua, kemudian setelah itu nunggu di sana sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena
tidak ada jalan bagi kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ini, yaitu Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mengetahui sesuatu itu caranya kalau tidak dilihat atau dikiaskan, diumpamakan, atau dengan diberitakan. Dengan melihat, tidak ada satupun di antara kita yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala atau yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dikatakan oleh para ulama yaitu tidak pernah, yang pendapat yang paling kuat, tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan nurun anna arah, cahaya bagaimana saya bisa melihatnya. Jadi cara yang pertama untuk mengetahui sesuatu itu yaitu dengan melihat. Nah, melihat Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan bagi kita di dunia ini. Tidak bisa. Ada katanya siapa itu wali si fulan atau syekh si fulan itu katanya pernah bertemu dengan Allah. Bohong dia. Pembohong, berdusta dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hijabuhun nur. Hijabnya adalah cahaya yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tampakkan la ahraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi madda basari. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tampakkan maka akan membakar sejauh apa mata memandang. Tidak bisa. Di dunia tidak ada satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala karena tidak akan bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dua cara lagi, Pak. Yaitu mengkiaskan. Kita bertanya tentang mobil Xenia punya kawan. Mobil kita belum tahu pun mobil Xenia itu macam mana. Ada mobil Avanza di depannya. Macam mana mobil Xenia punya kawan itu? Macam mana? Gimana lah saya mau gambarkan ya. Ini nampak Avanza ini. Xenia punya dia itu mirip dengan Avanza ini. Bisa enggak, Pak? Disamakan karena memang mirip, memiliki kesamaan. Gimana mobil Xenia-nya? Diumpamakan dengan Pajero. Cocok enggak, Pak? Enggak cocok dia. Itu kapan bisa dikiaskan? Ketika dia memiliki kesamaan. Ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Sehingga ingin mengetahui tentang Allah, gimana Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Allah, sehingga cara yang kedua ini pun tertutup berarti. Tinggal satu cara lagi yaitu khabar, berita. Di mana berita tentang Allah bisa kita baca, kita lihat? Itu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Maka satu-satunya jalan untuk mengenali Allah, Rabb kita adalah dengan membaca Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Tidak ada cara yang lain. Kalau ada yang mengatakan saya pernah melihat Allah SWT, saya tahu Allah SWT Rabb saya. Gimana kamu tahunya? Itu saya pernah bertemu. Pembohong. Saya tahu Allah SWT Rabb saya. Bagaimana? Allah SWT dikiaskan dengan yang lain. Naudzubillah. Kamu pembohong, kamu gila, bahkan kita katakan gila. Tidak ada cara bagi kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di dalam Al-Qur'an misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu kita bahwasanya Allah Rabb kita adalah Al-Ahad, yang Maha Esa, tunggal. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah, bahwasanya Isa adalah putra Allah, enggak. Lam yalid wa lam yulad. Dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kita baca huwallahu alladzi la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang la ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita adalah satu-satunya zat yang berhak, yang pantas untuk disembah, diibadati. Itu melalui Al-Qur'an, melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya misalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Bahkan saking penyayangnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya mengalahkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Ibu luar biasa kasih sayangnya kepada anaknya. Bahkan saking sayangnya dia kepada anak, dia rela untuk bertaruh nyawa. Itu ibu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, lallahu arhamu bihadi biwaladiha. Demi Allah, Allah sungguh lebih penyayang dari wanita itu yang sayang sekali kepada anaknya. Suatu ketika Nabi SAW melihat, sahabat-sahabat juga melihat seorang ibu yang kehilangan anak di medan perang. Setiap kali menemukan anak kecil, dikejarnya, kemudian dipeluknya, dikira anaknya. Ternyata bukan, kemudian setelah itu dilepaskan. Nampak lagi dipeluknya, dikejarnya, kemudian dikira anak, ternyata bukan. Begitu kasih sayangnya, begitu dia kehilangan, sehingga stres. Berusaha untuk mencari sampai anaknya dapat. Ketika anaknya dapat, maka dia dekap, dia peluk. Kata Nabi SAW, gimana menurut kalian? Kira-kira mungkin tidak ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah, dia sangat sayang sekali. Lihatlah tadi bagaimana dia berusaha untuk mencari anaknya. Setengah mati dia berusaha untuk mencari anaknya. Nabi SAW katakan, demi Allah, Allah sungguh lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada mengalahkan kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Dari mana kita tahu? Begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Rabb kita kepada hamba-hambanya. Itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'rifatul 'abdi rabbah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba mengenali Allah Rabbnya. Dan caranya yaitu dengan membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap muslim untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar bagaimana caranya untuk bisa membaca Al-Quran. Karena disitulah kita bisa mengetahui apa yang diberitakan oleh Allah Rabb kita tentang Allah SWT. Setelah kita pandai membacanya, cobalah baca juga terjemahannya.
Kalaupun belum sempat kita untuk membaca tafsirnya, paling tidak berusaha untuk mengetahui artinya melalui terjemahannya. Baca, pelajari. Subhanallah, orang-orang di luar Islam banyak kita dengar yang ketika mereka membaca Al-Quran dan membaca terjemahan Al-Quran, kemudian tertarik untuk masuk Islam, mendapatkan hidayah. Nah, kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam, hidayah, harusnya lebih bersemangat atau sadar tahu bagaimana luar biasanya Al-Quran. Kemudian tertarik selanjutnya untuk membaca, mempelajari Al-Quran. Kitabullah, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa Al-Quran, tanpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil bagi kita untuk bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Ani ma'rifatul 'abdi rabbah, mengenali Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Ini Pak ya. Azan kita dulu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, wadinahu, mengetahui atau mengenali agamanya. Ma'rifatul abdi rabbah, wadinah, itu mengenali agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Maka kata beliau selanjutnya, fal islamu huwal aslu tsani, dan Islam adalah pokok yang kedua. Itu setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenali agama. Apa agama itu? Islam. Jadi mengenal agama Islam itu adalah merupakan al aslu tsani, pokok yang kedua dari pokok-pokok agama Islam. Wa huwa thalathu maratib, dan agama Islam ini juga ada tiga tingkatan. Agama Islam ini juga ada tiga tingkatan, bertingkat-tingkat. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Apa tiga tingkatan agama Islam itu? Yang pertama Islam, di atasnya iman, di atasnya ihsan. Di atasnya ihsan. Mana yang paling tinggi, Pak? Ihsan. Apa itu ihsan? Nanti dijelaskan. Jadi yang paling tinggi ihsan, di bawahnya iman, di bawahnya Islam. Wa kullu martabatin min hadhil maratib laha arkanun 'ala an-nahwi tali. Dan setiap tingkatan ini ada rukun-rukunnya. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan ada rukunnya juga. Kita mulai dari tingkatan yang pertama, yaitu Islam. Martabatul Islam wa arkanuhu khamsah, dan rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau yang kita kenal dalam istilah kita mengucap 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah al-Haram bagi yang mampu. Ini rukun Islam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawabihi li Jibril alaihi salam. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril, yang dikenal dengan hadis Jibril. Panjang. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Kemudian datang seorang laki-laki yang tidak ada tanda-tanda dia adalah orang jauh
Kalau orang jauh biasanya nampak letih, kusut, kemudian baju mungkin dah mulai berdebu dan lain sebagainya. Orang ini tidak rapi, necis, tidak ada tanda-tanda letih habis melakukan perjalanan jauh. Berarti dia orang dekat situ? Tidak pula. Kenapa? Karena kalau dikatakan orang dekat, tidak pula ada sahabat-sahabat yang kenal dengan dia. Sehingga aneh bagi sahabat-sahabat. Duduk langsung dekat dengan Nabi SAW, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ya Rasulullah, ajari aku Islam. Beritakan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Ini dijawab oleh Nabi. Islam adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tu'tiyaz zakah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini hadis dikenal dengan istilah hadis atau nama hadis Jibril. Kenapa dinamakan hadis Jibril? Karena menceritakan kedatangan malaikat Jibril ke majlis Nabi SAW. Setelah bertanya, dijawab oleh Nabi SAW, malaikat Jibril pun berkata, "Sadaqta, betul yang kamu katakan." Nah, sahabat mengatakan, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu." Heran kami, dia nanya, kemudian dia pula yang mengatakan betul jawabanmu. Membuat para sahabat akhirnya keheranan. Intinya di dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan tentang rukun Islam. Bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menunaikan salat, mendirikan salat, dan alangkah banyaknya kaum muslimin yang mengaku muslim akan tapi lalai dengan ini, tidak peduli dengan salatnya, padahal dia adalah merupakan rukun Islam. Rukun Islam. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat, bahwasanya harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini ada haknya. Apa haknya? Itu zakat. Tunaikan zakatnya. Bagi yang telah sampai nisab, kalau zakat mal wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Yang sudah sampai nisab itu batas minimal harta dia, dikatakan dia orang kaya, itu dikatakan nisab. Batas minimal berapa? Itu kalau digramkan, sebagian para ulama mengatakan itu 85 gram emas. Apabila seorang sudah memiliki harta sebanyak itu berarti dia sudah mencapai nisab. Kemudian ada syarat lain, yaitu berlalu haul, setahun. Berlalu setahun. Nah, kalau seandainya sudah setahun tidak berkurang-kurang bahkan bertambah, berarti dia wajib untuk menunaikan zakat. Kalau seandainya tidak dia tunaikan, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disetrika nanti punggungnya di hari akhir. Disetrika dengan setrika neraka jahanam. Yauma yuhma alaihi fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum. Nanti dipanggang di dalam api neraka, kemudian setelah itu disetrika. Ini siksaan yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat hartanya. Wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan.
Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram jika seandainya engkau mampu. Jadi kemana berhaji? Ke Baitullah Al-Haram. Jadi kalau seandainya ada yang berhaji ke tempat lain, tidak haji namanya. Yang namanya haji yaitu ke Baitullah Al-Haram. Kemudian bagi setiap orangkah? Hendak. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi orang-orang yang mampu. Mampu ini apa kategorinya? Itu mampu secara finansial, ada harta, uang yang cukup untuk berangkat, dan yang ditinggal. Dia punya keluarga. Maka jangan sampai keluarga yang dia tinggalkan, kalau sekarang berangkat haji kita, misalnya jemaah haji Indonesia ini 40 hari, yang ditinggal keluarganya kelaparan, ini berarti dia belum mampu, belum bisa memiliki harta yang bisa dia pakai untuk berangkat, dan ada yang ditinggal untuk orang-orang yang tinggal. Itu istita'ah, mampu. Kemudian setelah itu mampu secara fisik. Ada dia harta tapi tidak bisa untuk berangkat karena sakit, tidak wajib juga. Tidak wajib juga. Silahkan ditunda sampai nanti sehat. Kalau sudah sehat barulah berangkat. Ini subhanallah, tidak ada yang memberatkan sebenarnya. Harta zakat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kaya. Bahkan orang kaya ini kategorinya bagaimana? Dia sudah punya harta sekian langsung enggak. Kalau dia sudah punya harta mencapai nisab tapi belum berlalu haul, belum dikatakan kaya. Jangan-jangan nanti pertengahan jalan 3 bulan, 4 bulan harta itu habis. Kenapa? Karena dipakai untuk kontrak rumah, dipakai untuk biaya sekolah anak akan masuk sekolah dan lain sebagainya, habis. Maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi tidak ada yang memberatkan. Tidak ada yang memberatkan. Bahkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya hikmahnya berpulang kepada kita sendiri. Salat yang kita lakukan itu akan mendatangkan manfaat untuk kita sendiri. Zakat yang kita tunaikan akan mendatangkan manfaat untuk kita juga. Begitu juga syariat-syariat yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diamalkan itu memiliki hikmah manfaat untuk kita. Ini Islam, martabatul Islam wa arkanu. Jadi rukun Islam ini ada 5. Ada 5. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ke martabatu al-iman, yaitu tingkatan yang kedua dari tingkatan agama Islam, yaitu al-iman. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu, istiqimu, atadin, wasudil khalal, asaf, lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس